Halo, assalamualaikum ya. Berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Agus Speed ya. Kali ini kita mau mempercantik motor Beat ini guys ya, Beat LED yang terbaru yang tahun 2025 di bulan Agustus ya. Beat LED yang Gen 2 guys ya, yang perbedaannya bentuknya seperti ini ya, sayapnya sudah berbeda ya. Oke, dengan batok visor kepalanya ya, seperti itu ya. Oke, ini Beat yang LED Gen 2 ini kita perbagus kembali ya, dipercantik kembali guys ya. Oke, ini yang video yang kemarin sudah saya share sebelumnya ya. Ini kan motor baru ya, motor baru keluar dari dealer ya. Nah, ini bentuk motornya kayak gini ya. Nah, bentuk motornya kayak gini ya. Oke, masih standarnya ya, orisinil standarnya dari dealer itu sendiri guys ya. Jadi belum ada perubahan sama sekali ya. Oke ya, sekelilingnya ya tidak ada perubahan, masih orisinil dari dealernya atau pabriknya itu sendiri. Oke, nah ini motor ini memang sudah bagus ya, dari dealernya memang sudah bagus, sudah keren, tapi kita kasih keren lagi ya supaya tampilannya tuh lebih oke ya. Oke, langsung aja kita bongkar semua. Nanti motor ini kita bongkar semua, apa-apa saja yang diganti langsung kita unboxing ya. Oke yuk. Nah, ini dia apa namanya, alat-alat yang akan diganti di motor Beat itu sendiri guys ya. Oke, nah kalau ini motor Mio M3 masih tahap proses guys ya, kerangkanya baru selesai dicat ya. Ini masih cat dasar, masih proses dikeringkan. Itu mesinnya yang di sana ya, itu mesinnya, mesin Mio M3. Ini kerangkanya ya. Oke, ini produknya sekarang kita unboxing guys ya. Kita unboxing sebentar saya fokuskan dulu. Oke, saya fokuskan. Oke, langsung kita buka kardusnya ya, apa-apa saja yang diganti. Oke, sebentar dulu. Ini kalau untuk dana pelajar itu ini memperbaiki atau mempercantiknya tidak terlalu nggak terlalu mahal-mahal banget guys ya. Kategorinya ini dana pelajar ya, kayak gitu ya. Nah, itu banyak ya, kemarin di komentar saya tuh ada yang menanyakan total jumlah harga atau berapa Mas Agus kalau buat motor bagus kayak gini. Itu banyak sekali ya, sampai bertahun-tahun tuh saya nggak sempat jawab guys ya. Oke, sekarang ini saya jawab ya. Nah, nanti disimak baik-baik ya. Ini saya cukup satu kali menjelaskan, jadi saya nggak mengulang kembali ya. Kalau proses tahap motor seperti ini ya, dicat kerangkanya ya, diperbarui kerangkanya, mesinnya itu diservis ya, diperbarui semua, terus bodinya tuh dicat, terus spare partnya itu diganti. Pokoknya motor itu motor buruk menjadi baru kembali ya. Nah, itu totalnya itu ada sekitar ya, ini perkiraan dimulai dari 2 juta, 3 juta, 4 juta sampai 7 juta ya. Oke, sekitar itu ya. Itu motor sudah menjadi baru kembali ya, grace ya. Pokoknya motor lama tuh, motor tua tuh kalau dibiayai, didanai sekitaran itu, sekitar 2 juta sampai 7 juta itu sudah motor itu bagus kembali guys ya. Jadi nggak perlu motor baru ya, nggak perlu beli motor baru ya, bisa diingat ya. Nah, kalau yang ini kan kasusnya kan motornya masih baru ya, keluar dari dealer. Nah, kalau keluar dari dealer itu nggak usah banyak-banyak mengeluarkan dana guys ya. Jadi cukup dana pelajar aja. Perkiraan berapa nih ya, sebentar saya unboxing, nanti saya jelaskan total harganya ya. Oke, karena banyak sekali yang bertanya guys ya, berapa biayanya ini Mas Agus, berapa ini itu ya. Banyak sekali pertanyaan, saya sampai nggak sempat jawab di kolom komentar guys ya, karena sibuk ya, banyak sekali bongkaran. Jadi saya baru perlihatkan jumlah harganya guys ya. Oke, ini langsung aja kita unboxing yuk. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini untuk dana pelajar ya. Kategorinya motor itu masih baru ya. Kategori motor masih baru dari dealer, kita mempercantik sedikit ya. Oke ya.
Oke, ini kategorinya dana pelajar guys ya, biayanya sedikit aja, tapi nanti motor itu bisa bagus kembali ya. Oke, apa-apa saja yang harus diganti, ini saya saya jelaskan satu persatu ya. Oke, yuk. Yang pertama, ini barang-barang ini, spare part ini sudah saya pesan ya. Sudah satu dus seperti ini ya guys ya. Saya kumpulkan jadi satu dus seperti ini ya. Oke. Nah, yang pertama-tama lampunya itu lampu stopnya kan lampu biasa tuh ya. Lampu biasa kita ganti dengan lampu yang LED ya. LED yang bentuknya seperti ini. Ini ada soketnya di dalam semua itu guys ya. Oke, nanti kita ganti jadi bolam stopnya yang dari dealernya itu kita ganti yang lebih keren. Oke ya, ini yang bagian belakang ya. Itu satu, yang pertama. Terus nanti di bagian cover dasi atau tempat dudukan plat kita ganti yang tipe karbon ya, supaya tampilannya tambah kece guys ya, keren ya, mantap ya. Oke, itu saya bisa dibuat ngaca ya, mantap ya. Nah itu, ini bagian dasi. Oke. Ini cover penutup knalpotnya, jadi nanti yang knalpot dari dealernya tuh kita nggak usah pakai, kita ganti yang karbon guys, jadi supaya tambah keren guys ya, tambah kinclong ya. Oke, jadi tampilannya semakin keren guys ya. Oke, kita ganti yang tipe karbon. Terus ini nih kaca lampu stop lamp yang di belakang ya, kaca mikanya ya, kan dari dealernya itu kan terpisah ya, terpisah antara rating dengan bolam stop ya. Jadi lampu belakang tuh terbagi 3, rating tuh sendiri terus di bagian lampu stopnya itu sendiri, di bagian ratingnya itu sendiri. Jadi totalnya ada 3, rating kanan, rating kiri, sama bolam stop terpisah ya. Nah ini yang saya belikan ini menyatu jadi satu guys, jadi tidak ada bolam rating, tidak ada spasi putusan ini ya, putusan dari pemisah antara bolam stop dengan rating ya guys ya. Jadi ini saya belikan yang jadi satu dengan warnanya nih hitam smoke ya, hitam smoke. Kalau dari dealernya kan warna putih tuh, putih jernih ya. Kalau ini saya pesankan yang warna hitam supaya tampilannya lebih elegan guys ya. Oke ya, mantap ya. Jadi ini langsung ditempelkan jadi satu, jadi nggak usah dipisah antara rating dan lampu stop. Oke, nanti saya perlihatkan kalau sudah jadi. Oke yuk. Terus selanjutnya kita ganti box filternya guys. Box filternya kan warna hitam tuh, kita ganti yang tipe karbon guys. Oke ya, mantap ya, jadi tampilannya semakin keren ini guys. Oke, kita ganti. Terus ini di bagian cover penutup kipas, cover penutup kipasnya ini juga kita ganti yang tipe karbon, jadi keren guys ya. Kalau dari dealernya atau dari pabrik kan warna hitam tuh, warna hitam dop ya, warna hitam dop. Jadi ini saya ganti semua dengan tipe karbon, jadi nanti motor itu akan keren guys ya. Seperti di video saya sebelumnya tuh sudah ada guys ya, sudah banyak ya. Jadi saya buat motor kayak gini ini sudah banyak ya, sudah nggak bisa saya hitung jumlahnya guys ya. Tapi yang masuk di sini tuh banyak sekali guys ya. Ada yang mau cepat-cepat, ada yang mau buru-buru. Itu saya nggak bisa ya ngerjakan cepat-cepat, buru-buru tuh nggak bisa ya, karena yang masuk di sini tuh antriannya full ya. Daftarnya tuh online ya. Bengkel saya ini daftarnya online. Jadi begitu selesai urutannya, gilirannya baru saya panggil melalui WA. Seperti itu guys ya. Jadi kalau masuk semuanya ke sini terus minta restorasi, minta perbaiki semua, itu saya nggak sanggup guys. Karena itu kan pengerjaannya seperti kayak gini ya, ngecat kerangka, servis mesin, itu bukan waktu yang singkat guys ya. Itu harus ngerjakannya itu harus hati-hati, jadi nggak bisa cepat-cepat. Oke, seperti itu kalau di bengkel saya seperti itu guys ya. Jadi untuk menghindari komplain motor kembali datang berulang-ulang untuk servis, jadi motor yang servis di sini itu jarang pernah ada komplain ya, jarang pernah ada komplain motor itu kembali datang ke sini tuh nggak pernah. Karena motor itu begitu saya baiki selesai ya. Keluhannya itu tadi ya, keluhannya dari yang punya motor, dari pelanggan semua pelanggan saya ya,
habis dari bengkel lain di servis ya, penyakitnya tuh nggak sembuh-sembuh. Pokoknya 3 hari sehat, habis itu sakit, sembuh, sehat, sakit, begitu pokoknya nggak kelar-kelar, nggak bisa sembuh selamanya. Begitu masuk di tempat saya langsung sembuh total ya. Rata-rata mereka keluhannya seperti itu. Habis dibawa di bengkel lain nggak sembuh-sembuh, kumat kembali. Begitu 3 hari, 2 hari kumat kembali, 1 minggu kumat lagi, nggak sembuh-sembuh. Pokoknya motor tuh nggak sembuh-sembuh ya. Kalau di tempat saya nggak mau ngerjakan buru-buru ya, nggak mau ngerjakan buru-buru, tapi hasilnya tuh maksimal, oke ya. Dan motor tidak akan pernah rusak kembali, itu ya, di garis bawah ya. Motor sehat dan tidak pernah rusak kembali, itu kalau di bengkel saya guys ya. Oke, mantap ya. Jadi kerjanya tuh tidak boleh buru-buru kalau di tempat saya, oke ya. Kita lanjut kembali. Ini di bagian cover anunya guys, tutup bak CVT-nya ya. Tutup bak CVT-nya kan dia warna hitam tuh, warna hitam dep ya. Jadi kita ganti yang tipe karbon guys ya. Jadi keren, ini masih bungkusan plastik semua guys ya, masih grease semua ya. Nanti kita ganti, langsung kita pasang. Ini di bagian spionnya saya ganti yang tipe motor Yamaha 125, Yamaha 2 tak 125 jet itu guys ya, maksudnya ya, Yamaha 125 jet. Nah, spionnya seperti ini. Ini kita unboxing semua paketnya nih guys ya. Kita unboxing paketnya. Ini saya buka satu aja contohnya ya. Contohnya saya buka satu aja. Seperti ini ya. Mantap guys ya. Oke, ini saya ngaca sambil video. Oke ya, mantap ya. Oke, itu saya ya. Oke, mantap. Yamaha 125 jet. Oke ya, mantap ya. Ini kaca spionnya. Terus kita lanjut kembali yang selanjutnya. Ini adalah stiker atau stiker sponsor, nanti kita tempel semua guys ya. Oke, langsung aja kita unboxing supaya tidak penasaran ya. Oke, nah ini sponsornya ya, warna-warni kinclong guys ya. Nanti kita pasangkan, saya pilih ya yang bagus yang mana, yang keren yang mana ya, nanti kita tempel ya. Oke ya, ini satu gulung ya, langsung kita unboxing. Jadi teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Kita lanjut kembali. Nah, ini shock breaker yang di belakang ya. Shock breaker yang di belakang kan standarnya warna hitam, nanti kita ganti yang tipe tabung guys ya. Ini ya, shock breakernya kita ganti yang tipe tabung. Saya pilih yang warna grey dengan yang warna oranye guys ya. Jadi nanti dia lebih mantap guys ya, lebih mantap, lebih cantik ya guys ya. Seperti itu ya. Kita lanjut kembali. Ini bagian kesetnya ya, kesetnya warna merah. Nanti langsung aja kita pasang, mudah aja guys ya, langsung dipasang, nggak pakai baut ya, langsung dipasang aja supaya bersih ya, lantainya supaya bersih ya. Oke, ini yang terakhir kita ganti di bagian piringan cakramnya ya. Piringan cakram yang ukurannya 260 mm ya, bautnya 4. Jangan lupa guys ya, kalau motor Beat itu bautnya ada 4. Kalau Yamaha Mio M3, Mio G itu bautnya ada 3, lubangnya ada 3. Atau Mio Soul GT 110 itu lubangnya ada 3. Atau Soul 125 itu lubangnya ada 3. Tapi kalau tipe Honda dia lubangnya ada 4. Oke, nanti langsung kita ganti ya. Oke, itu saja. Sudah kosong ya, sudah kosong, selesai. Sekarang lanjut aja kita bongkar, kita pasang, nanti kita lihat hasilnya. Oke, sekian infonya, terima kasih yuk.
Later. Oke, ini kita lanjut pemasangan di bagian shock breaker sudah selesai ya. Jadi untuk pemasangan shock breaker kalian harus buka bodi seperti ini guys ya. Buka bodinya seperti ini, jadi nanti baru bisa dipasang shock breakernya. Karena kalau dari bawah ini agak sulit ya, tempatnya sempit. Jadi tangki ini, baut ini 1, 2, 3, ini kalian lepas semua, tangkinya kalian angkat. Setelah kalian angkat baru kalian buka kunci 14 yang ada di dalam sana ya. Baru setelah itu bisa diganti shock breakernya. Oke ya. Nah, ini mumpung lagi dibuka guys, langsung aja kita kita lihat kerangkanya ya. Kerangkanya Bit LED Gen 2 yang terbaru guys ya. Ini pakai rangka ESEP guys, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Ini kerangkanya guys ya. Oke, ini kerangkanya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kerangka ESEP-nya. Nah, produknya seperti ini ya. Bit LED yang Gen 2025 ya. Mesinnya gantung ya, sama kayak di motor Scoopy atau Genio sebelumnya ya. Ini ya bentuknya ya. Oke, ini lanjut aja saya pasang bodinya, nanti saya ulas kembali guys ya. Yang penting ini sudah kelihatan ya bodi kerangkanya untuk Bit LED Gen 2 yang terbaru ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau membeli motor, nah ini kerangkanya sudah saya perlihatkan ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke ya. Sisi tampak sebelah kanan, ini sisi tampak sebelah kiri. Ya, kerangkanya sampai ke sana. Oke ya. Yuk. Halo, assalamualaikum ya. Nah, ini sudah selesai guys ya tahap proses pemasangan di bagian dasinya ya. Dasinya bagian tampak depan dengan tipe karbon ya, seperti itu. Oke. Setelah itu stikernya juga sudah saya pasang semua. Terus ini penutup knalpotnya yang tipe karbon juga sudah saya pasang beserta penutup kipasnya ya. Sudah saya pasang juga. Oke ya, beres semua. Terus kita dari sini, ini lampu LED-nya juga sudah saya pasang. Oke ya, mantap. Terus ini shocknya juga sudah saya pasang. Terus penutup filter udaranya sudah. Penutup bagian mesin bak CVT juga sudah ya, dengan tipe karbon ya. Jadi tampaknya kelihatannya mengkilat guys ya, mengkilat bagus juga ya kalau yang tipe karbon seperti ini ya. Oke, beres. Ini yang tampak sisi sebelah kiri ya. Setelah itu di bagian spionnya ini punyanya Yamaha 125 guys ya, tipe Yamaha 125 ya. Kita pasangkan sudah beres. Setelah itu di bagian piringan cakramnya ukurannya 260 ya, 260 berserta bracketnya ya. Oke, beres. Semuanya sudah selesai, sudah kinclong ya. Penampakannya seperti ini. Oke ya, mantap ya. Ini kalau ini untuk dana pelajar aja guys ya. Dana pelajar itu seperti ini ya. Seperti ini, murah meriah aja, jadi nggak banyak-banyak yang diganti seperti itu. Ini sudah cukup ya kalau yang kayak gini ya. Nah, mantap kan? Oke ya, mantap ya. Nah, kalau ini dana pelajar aja, jadi nggak terlalu mahal ya kalau buat seperti ini ya. Oke, sekian infonya, terima kasih dari bengkel Mas Agus Speed. Oke, setelah ini kita lanjut di motor berikutnya. Oke, yuk, terima kasih.